Woi, lu pernah gak sih akhir-akhir ini ngerasa kalau misalkan matahari itu panas banget gitu loh. Apalagi di bulan September gitu, nanti bulan September, Oktober itu nanti matahari katanya bakal panas banget. Kayak sekarang kan kalau misalnya lu jalan siang-siang gitu ya, atau gak usah siang lah, dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang gitu ya. Kayak kalau misalnya lu kena sinar mata tuh bener-bener langsung nyerang gitu, bener-bener langsung nyablek gitu. Apa yang terjadi Bang Rey? Apakah ada fenomena meteorologi yang menjelaskan itu semua? Sobat-sobatku sekalian. Jadi gagal keren gua. Lu bertanya kepada orang yang tepat ya. Di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin ke lu semua tentang sebuah fenomena meteorologi namanya kulminasi matahari, yang mungkin bakal menjelaskan kepada lu semua fenomena yang sedang lu rasakan baru-baru ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Bahasa Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre, dan kita kembali lagi di pelajaran meteorologi 1.0. Dimana gue bakal coba ngebahas tentang yang namanya kulminasi matahari. Jadi, kalau misalnya lu lihat di media sosial ya, atau kalau misalnya lu lihat di beberapa berita-berita lokal, banyak banget yang udah ngejelasin tentang kulminasi matahari. Itu alasan kenapa orang-orang pada akhirnya ya, di bulan September sampai bulan Oktober itu ngerasa kalau misalnya matahari itu panas banget dibandingin bulan-bulan sebelumnya. Ya, penjelasannya adalah kulminasi matahari itu secara singkat adalah sebuah fenomena di mana matahari itu berada di titik tertinggi pengamat pada siang hari. Maksudnya apa Bang Rey? Maksudnya ini gua harus perinci lagi gitu. Jadi matahari itu gak selamanya berada di atas kepala kita banget. Agak sedikit tricky gitu ya, soalnya matahari itu selalu berada di atas gitu. Nih maksudnya apa Bang Rey? Jadi maksudnya matahari itu kadang posisinya tuh agak sedikit bergeser ke lintang selatan sama lintang utara. Jadi nggak selalu ada di atas kita. Kadang dia bergeser sedikit ke utara, kadang dia bergeser sedikit ke selatan. Jadi nggak selalu ada pas banget di atas kepala kita. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal kulminasi matahari, itu matahari bener-bener sudutnya pas banget di atas kepala kita. Jadi serasa tuh panas banget. Nah, kalau misalnya lu pernah lihat video ngopi gue yang ngomongin soal kenapa musim kemarau kita itu serasa kayak musim hujan, lu bakal inget kalau misalnya gue pernah buat grafik seperti ini. Grafik peredaran matahari. Ini adalah buku sakti orang-orang yang pernah belajar meteorologi. Kalau misal lu belajar meteorologi, lu harus apalin grafik ini. Kalau kagak, ya lu bakal bingung gimana ngejelasin fenomena meteorologi yang ada di dunia. Nah, grafik ini memperlihatkan peredaran matahari, dimana gampang cara buatnya. Lu tinggal buat grafik aja. Nah, yang tengah-tengah grafik lurus ini merupakan bujur gitu ya, atau longitude. Sedangkan kalau misalkan yang dari atas ke bawah ini latitude atau lintang gitu ya. Atas itu lintang utara, bawah itu lintang selatan. Nah, Indonesia adalah negara tropis yang terletak di tengah-tengah lintang. Otomatis kita bakal taruh di tengah-tengah kayak gini. Nah, kalau misalnya grafik kayak sinus ini apa Bang Rey? Nah, ini adalah grafik peredaran matahari. Oke, di mana biasanya kalau misalnya di bulan Desember, Januari, Februari, matahari biasanya agak sedikit bergeser ke lintang selatan. Ya, dan ini akan mempengaruhi apakah daerah lu, apakah negara kita gitu ya, lagi musim hujan atau lagi musim kemarau. Kalau misalkan matahari berada di daerah lintang selatan gitu ya, sedikit di daerah lintang selatan, otomatis angin akan bergerak dari lintang utara ke lintang selatan. Nah, angin ini biasanya itu membawa uap air. Nah, kalau misalkan angin yang bawa uap air itu banyak, itu bergerak dari lintang utara ke lintang selatan, otomatis negara kita lagi musim hujan. Terbalik, kalau misalkan di bulan Juni, Juli, Agustus, itu matahari biasanya ada di sedikit daerah lintang utara ya, di daerah Asia gitu ya. Nah, kalau misalkan matahari ada di daerah sini, otomatis angin yang berada dari Australia itu akan bergeser ke Asia, di mana ini adalah angin kering yang dapat menciptakan negara kita mengalami musim kemarau. Nah, siklusnya kayak gini, set ini matahari bergerak ya, zet gitu. Atau mungkin terbalik gitu ya, mungkin kayak gini lah ya, kita benerin dulu ya. Nah, kan peredaran matahari itu nggak selalu ada di lintang selatan dan selalu ada di lintang utara, ya nggak sih? Kadang dia ada di titik tengah yang hampir sama dengan negara kita tercinta. Nah, di bulan-bulan ini, yang mana ini biasanya musim peralihan gitu ya. Dan kalau misalnya titik yang kiri ini biasanya bulan Maret, April, Mei, sementara titik yang di kanan ini biasanya di September, Oktober, November. Nah, matahari itu kan nggak yang langsung teleport ya. Dari yang awal dia tuh ada di lintang selatan ke lintang utara gitu, syung gitu, kagak. Dia tuh beredar ya, dari yang lintang utara terus geser ya ke tengah dulu, abis itu baru ke selatan. Nah, waktu di tengah-tengah inilah yang disebut sebagai kulminasi matahari, karena posisinya itu ada di garis khatulistiwa, sama seperti posisi negara kita yang juga berada di garis khatulistiwa. Kalau misalkan
ada pengamat matahari yang melihat matahari dari negara kita, itu dalam kondisi ini dia nggak condong ngelihat ke arah selatan atau ke utara, tapi benar-benar ada di atas kepalanya dia. Inilah fenomena yang disebut sebagai kulminasi matahari atau hari tanpa bayangan. Ini adalah hari di mana klan Arashikamaru ya kehilangan kekuatannya di series Naruto. Ini gua ngarang sendiri. Atau fenomena di mana negara api itu sedang full powernya gitu loh. Jadi gara-gara kulminasi matahari ini, orang-orang kayak sekarang tuh ngerasa kalau misalkan sinar matahari bener-bener nyerang banget gitu, bener-bener nyablek banget. Nah, kejadian ini juga udah dijelasin ya lewat beberapa portal berita. Kayak misalkan dari Kompas, terus kemudian dari Hype Abis, dan bahkan di media sosial Twitter pun udah dibahas sama Georitmus di tanggal 2 September 2025. Oke. Nah, lewat berita ini dikasih tahu kalau misalkan Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andri Ramdhani mengatakan kulminasi matahari adalah peristiwa ketika posisi matahari berada di atas kepala atau mendekati titik zenit pada suatu lokasi di permukaan bumi. Nah, ini ada istilah baru lagi. Titik zenit apaan, Bang Ray? Jadi titik zenit itu titik vertikal ya, antara bumi ke matahari. Nah, kan itu ada tingginya. Nah, kita tinggi itu titik zenit. Nah, kalau misalkan yang gue jelasin ini ya, antara lintang utara, lintang selatan, dan abis itu bujur, ini namanya azimut. Seinget gue, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Jadi kalau misalnya di fenomena meteorologi atau di dunia meteorologi, ada yang namanya zenit, ada yang namanya azimut. Nah kayak gitu. Kalau misalnya azimut biasanya ngegambarin tentang lintang selatan, lintang utara, terus habis itu bujur. Kalau misalkan zenit itu biasanya ketinggian. Kayak gitu. Baik lagi, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi seingat gue itu. Fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun di wilayah Indonesia yang berada di sekitaran garis khatulistiwa. Oh ya, by the way, fenomena kulminasi ini hanya terjadi di negara tropis gitu ya. Kalau misalnya di negara lintang tinggi ya, kayak misalkan di negara-negara lintang itu udah sampai 60, itu nggak terlalu kena gitu fenomena kayak gini, karena matahari emang biasanya itu beredar di daerah tropis atau khatulistiwa. Begitu pergerakan semu tahunan matahari dari utara ke selatan dan sebaliknya. Oke, jadi lalu apakah kulminasi matahari akan membuat suhu di Indonesia memanas? Andri menerangkan, saat kulminasi sinar matahari jatuh hampir tegak lurus sehingga bayangan benda tegak menjadi sangat pendek, bahkan dapat menghilang. Kondisi tersebut membuat intensitas penyinaran matahari di permukaan lebih tinggi sehingga dapat terasa lebih terik dibandingkan hari biasa. Ini udah dikonfirm sama orang-orang BMKG. Kondisi ini mampu meningkatkan suhu permukaan bumi akibat lebih terkonsentrasinya energi dari penyinaran matahari, khususnya pada siang hari. Meskipun demikian, suhu udara dan cuaca sehari-hari tidak hanya ditentukan oleh posisi matahari. Betul. Jadi meskipun nanti siang itu bakalan panas banget ya, sorenya itu bakal kemungkinan hujan lebih cepat. Karena apa? Karena sudah menguap gitu ya, uap air di daerah lu. Terus habis itu bakalan terkonsentrasi gitu di atas ya, jadi awan. Baru tuh biasanya sore tuh bakal hujan deras gitu loh. Jadi siangnya itu panas banget ya, sorenya itu sangat amat berpotensi bakalan hujan gitu. Andri mengatakan suhu udara juga dipengaruhi oleh faktor atmosfer lain seperti tutupan awan, kelembapan udara, serta kondisi angin. Selain itu, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan sedikit, terutama siang hari. Kalau misalkan di daerah lu itu nggak ada awan sama sekali, ya udah, walau alam itu sinarnya tuh langsung bang kena muka lu. Jadi kalau misalnya buat lo ya emang masih pengen terlihat putih gitu ya, silakan pakai sunscreen. Kondisi tersebut membuat paparan sinar matahari langsung relatif lebih besar. Hal ini menyebabkan suhu siang hari terasa lebih panas dan terik, terutama pada jam-jam sekitar tengah hari ketika kulminasi terjadi. Andri menuturkan kulminasi matahari merupakan fenomena atmosfer yang normal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Yes, ini bukan tanda-tanda kiamat gitu, tapi ini emang fenomena tahunan gitu ya, bahkan fenomena sehari-hari yang biasanya dipelajari juga sama orang-orang yang pelajari meteorologi. Namun masyarakat tetap disarankan untuk waspada, menjaga kondisi tubuh seperti menghindari paparan langsung terlalu lama serta mencukupi kebutuhan cairan terutama pada siang hari yang terik. Oke, apalagi buat lu semua yang sekarang lagi demen banget untuk trail run ya atau lari-lari culture. Nah, itu sangat amat direkomendasikan untuk ya mungkin kegiatan lebih awal, jadi agak pagian atau pakai sunscreen biar seenggaknya itu nggak langsung gelap banget gitu loh. Takutnya kanker kulit juga ya nggak sih. Namun masyarakat tetap disarankan, ini udah gue baca, dikutip dari laman resmi BMKG, karena posisi Indonesia berada di sekitar ekuator, kulminasi utama akan terjadi 2 kali dalam setahun. Ini udah kita baca ya di paragraf awal, kenapa ditulis ulang. Di kota-kota lain kulminasi utama terjadi saat deklinasi matahari sama dengan lintang kota tersebut. Secara umum kulminasi utama tahun 2025 di Indonesia terjadi antara 20 Februari, oke, yang tadi udah gue jelasin, antara Maret, April, Mei yaitu Februari gitu, geser dikit ke kiri. Nah terus abis itu yang kedua itu dari bulan September ke bulan November. Jadi begitulah kira-kira kulminasi matahari yang bisa gue jelaskan.
Apakah cukup jelas, saudara-saudara ya? Mantap. Oke. Nah, tapi Bang Rey, apa perbedaannya antara fenomena kulminasi ini sama fenomena yang disebut sebagai aphelion juga perihelion? Ini perbedaannya cukup jelas gitu ya, tapi banyak banget orang-orang yang fail dalam ngelihat ini karena tetap ngomongin matahari gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal kulminasi, itu adalah fenomena yang ngomongin soal sudut antara bumi ke matahari. Sementara kalau misalnya ngomongin soal aphelion dan juga perihelion, itu adalah fenomena jarak antara bumi ke matahari. Oke, karena bumi itu waktu ngitarin matahari itu nggak yang lingkaran sempurna gitu ya, melainkan kayak oval, jadi ada titik terjauh dan juga ada titik terpendek. Sementara kalau misalnya ngomongin soal kulminasi, itu adalah fenomena di mana karena bumi itu berotasi terhadap sumbunya, maka matahari itu nggak selalu ada di tengah-tengah ketika menyinari. Jadi kayak gitu coy. Beda itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan kepada lu semua. Semoga ini bisa menjawab sebuah pertanyaan dan juga rasa penasaran lu semua terkait kenapa siang ini tuh kerasa panas banget. Mungkin karena emang adanya fenomena kulminasi, atau karena emang gak ada awan aja gitu di sekitar lu. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari gue. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat memberikan tanggapan di kolom komentar. Gue undur diri. Sampai jumpa.